Halo teman-teman YouTuber dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya VF ya di channel saya VF Channel. Oke. Nah, saya doakan semua yang nonton video saya hari ini ada selalu dalam keadaan sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya ya. Nah, kali ini saya akan memulai satu tema dan dimulai dengan satu pertanyaan ya. Mungkin teman-teman tahu semua ya, di Indonesia banyak motivator yang sangat terkenal seperti Mario Teguh ya, Bapak Mario Teguh tentunya, Bapak Kik Andi, kemudian ada Bapak Andri Wongso ya, Bapak Ipo Santosa ya kan, juga ada Ibu Mary Riana, tak ketinggalan Pak Tung Desem juga yang luar biasa ya. Nah, itu adalah motivator hebat di Indonesia. Di luar negeri ada Zig Ziglar ya, ada juga Warren Buffett dan sebagainya yang begitu inspirator ya, termasuk juga Colonel Sanders. Nah, pertanyaan saya adalah siapa sebenarnya inspirator dan motivator yang terhebat nomor satu di dunia ini, atau di Indonesia lah katakan. Teman-teman bisa jawab dan renungkan sebentar ya. Oke. Nah, buat teman yang baru pertama kali menemukan channel saya, tolong nanti setelah nonton video ini bantu subscribe ya, dan kasih like dan komentar juga. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi begini ya, saya ambil perumpamaan seperti telur ya. Telur yang kita tahu, telur ayam misalnya ya, kalau dia itu berubah jadi anak ayam, istilahnya adalah menetas ya kan. Menetas itu adalah pecah dari dalam, betul ya, pecah dari dalam telurnya, kulitnya pecah dari dalam, lalu muncullah seekor anak ayam. Setuju ya? Nah, tapi apabila telur ayam itu kita pecahkan dari luar, ya jadinya telur, mungkin telur ceplok ya, atau telur dadar, atau omelet dan sebagainya, jadi makanan, nggak ada kehidupan lagi ya kan. Nah, apa maksud saya? Jadi begini, siapapun inspirator atau motivator yang hebat di dunia ini ya, tidak akan mampu merubah diri kita kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita sendiri. Saya ambil contoh kedua, kita kembali pada masa-masa sekolah aja ya, buat teman-teman adik-adik yang masih belajar. Ketika kita belajar, lalu ada perasaan sedang malas untuk belajar, orang tua memaksa untuk belajar, dan belajar. Begitupun guru memberikan sejumlah tugas untuk supaya kita rajin belajar. Tapi kalau kita moodnya jelek, timbul rasa malas, maka tidak akan bisa pelajaran itu masuk dengan baik. Setuju ya? Lain lagi kalau kita sudah ada motivasi dalam diri, sadar bahwa saya sebagai pelajar, tugas saya adalah belajar. Saya harus didapatkan nilai bagus supaya saya ya bisa nanti melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan mudah ya, dan masa depan saya akan lebih baik. Nanti saya akan mendapatkan pekerjaan ya, karena nilai saya bagus dari hasil pelajaran saya. Jadi motivasi itu dari dalam diri yang hebat. Nah, artinya singkatnya saya menjawab pertanyaan tadi, siapa sebenarnya motivator yang terhebat di dunia ini? Jawabannya adalah Anda sendiri. Setuju ya? Jadi kita sendiri adalah motivator buat diri kita sendiri. Itu yang nomor satu di dunia. Sehebat apapun motivator, kisah-kisah motivasi atau inspirator yang kita lihat, yang kita dengar ya, kita ikut pergi seminarnya dan sebagainya, baca bukunya, nonton videonya, itu sangat mungkin memberikan inspirasi pada kita. Tapi the next, langkah berikutnya, apakah kita itu akan menjadi lebih baik atau tidak ya, itu adalah kita harus bisa memotivasi di dalam diri sendiri. Contoh, saya ambil contoh lagi, sebagai YouTuber ya, teman-teman bertekad menjadi konten kreator. Apa yang memotivasi kita untuk menjadi konten kreator? Mungkin kita melihat betapa banyak orang-orang yang sudah sukses di dunia YouTube sebagai konten kreator. Sebutlah Bapak Deddy Corbuzier ya, mungkin juga Raffi Ahmad dan sebagainya, banyak lagi ya, ada Mbak Imong ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi sultan dari
konten kreator. Lalu timbul keinginan dalam diri kita untuk mau juga menjadi konten kreator yang sukses. Nah, namanya itu memotivasi diri, inspirasinya dari orang lain, ya kan? Nah, motivasi itulah yang bekal kita untuk bisa sukses. Semakin kuat kita memotivasi diri kita sendiri, semakin juga besar kemungkinan kita akan sukses. Tapi kalau kita lemah memotivasi diri, ya, maka jauh dari kesuksesan itu, saya kira. Paham teman-teman ya? Jadi saya ulangi bahwa sebenarnya motivator terhebat di dunia adalah diri kita sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa nandingin. Kalau kita sudah termotivasi, maka kita akan punya tekad, punya semangat juang, punya daya juang, pantang menyerah. Itulah bekal buat kita buat sukses. Ya. Nah, jadi itu teman-teman yang saya ingin sampaikan ya. Siapapun yang mendengar kisah ini ya, atau inspirasi ini, sekiranya kalau ini dirasakan bermanfaat, share pada teman-teman supaya mereka ikut bisa termotivasi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk bisa sukses kita harus menjadi motivator buat diri kita sendiri. Oke teman-teman, saya kira singkat saja ya motivasi saya atau inspirasi saya yang saya sharing untuk hari ini. Semoga teman-teman ya bisa termotivasi, bisa terinspirasi dan menjadi orang yang sukses. Amin ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, apalagi yang sudah berkenan untuk subscribe juga, like ya, bunyikan tanda loncengnya supaya nanti kalau ada video baru teman-teman bisa ngikutin ya. Jangan lupa kasih komentar yang positif. Oke, salam sukses selalu.